Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah arsitektur interface ini kita akan membahas terkait dengan EAV, Interface Architecture Planning, ya. Di mana EAV ini merupakan suatu metode, ya, metode dalam sebuah perencanaan arsitektur di dalam sebuah perusahaan. Di mana EAV ini diambil dari framework Jahman biasanya, ya. Jadi diambil dari framework Jahman, nanti akan saya sampaikan apa itu framework Jahman, tetapi kita bahas dulu metodologinya, ya. Nah, di sini bahwa di EAV ini atau disebut dengan Interface Architecture Planning merupakan usaha-usaha untuk menentukan kebutuhan akan berbagai arsitektur, ya, terutama terkait dengan data, aplikasi, ya, teknologi, ya. Kemudian ada juga bisnis, ya, yang dapat mendukung pelaksanaan bisnis suatu perusahaan serta menentukan perencanaan dari implementasi arsitektur interface. Artinya bahwa dengan metode ini kita akan melakukan sebuah perencanaan. Data apa sih yang dibutuhkan, aplikasi seperti apa yang dibutuhkan, teknologi apa yang seperti apa yang dibutuhkan. Namun itu juga harus berawal dari sebuah konsep yang ada, artinya dari proses bisnis yang ada. Tidak bisa kita langsung membuat sebuah kebutuhan, tetapi kita juga menganalisa terkait dengan kondisi existing yang ada di dalam sebuah perusahaan. Itu menjadi sebuah landasan bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan arsitektur ke depannya, gitu ya. Ini yang disebut dengan sebuah arsitektur interface, ya. Jadi bahwa perencanaan arsitektur interface ini kalau kita lihat ini sebuah apa ya, kebutuhan yang paling dasar lah dari suatu perusahaan tentunya, ya, dalam menjalankan roda bisnisnya dengan basicnya ya komputer, ya. Jadi kalau di zaman teknologi sekarang ini ya bahwa perusahaan mau tidak mau harus mengikuti tren, ya, tren di mana bahwa saat ini kita perlu menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Kita nggak bisa di kondisi saat ini tetap aja di teknologi apa di tren dulu gitu kan. Contoh kecil ginilah, kita lihat di pasar bahwa banyak yang jualan baju, ya, sepatu dan sebagainya, tetapi dia tidak menutup kemungkinan dia juga berjualan online juga secara marketplace, baik misalkan di Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Artinya dia mengikuti trennya gitu, ya. Nah, itu tren contoh kecilnya gitu kan. Kalau tren yang lebih besarnya ini dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentunya ada sebuah kolaborasi antara perusahaan, ya. Kita sekarang sudah mulai mengarah kepada ke sana. Jadi untuk karau kasiku. Jadi ketika kita membuat sebuah produk ke suatu perusahaan, dia akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Contoh misalkan ketika perusahaan mobil, ya mungkin di salah satu perusahaan di Indonesia hanya merakitnya saja, misalkan bannya dikirim dari mana, kemudian mesinnya dari mana, kemudian bodinya dari mana gitu kan, itu sebuah kolaborasi, ya. Contoh lain misalkan seperti tren kayak gini, bahwa ketika kita mau berwisata, kita tidak perlu direpotkan dengan bagaimana kendaraannya, bagaimana penginapannya, bagaimana lokasi tempat wisatanya. Nah, dengan tren penggabungan sebuah sistem seperti ini menjadi sebuah tren baru gitu kan. Dan ini bisa dijalankan ketika dikemas dengan sebuah aplikasi teknologi gitu kan. Tanpa adanya teknologi ya susah untuk mengintegrasikan antar beberapa perusahaan. Ya, contoh lain misalkan ketika kita ini misalkan rumah sakit terintegrasi dengan BPJS. Jadi kalau kita sakit misalkan, ya, ketika di rumah sakit nggak perlu kita nyerahin kartu BPJS dan sebagainya. Ketika dengan adanya kartu tanda penduduk ya sudah, itu menjadi sebuah tren ini apa namanya terintegrasi ke BPJS gitu kan, ya. Nah, ini adalah sebuah apa namanya itu sebuah perkembangan yang perlu kita ikuti gitu kan. Nah, mau tidak mau bahwa perusahaan juga harus seperti itu, mengikuti kondisi yang ada gitu, ya. Jadi kalau kita lihat kenapa di sini bahwa penyusunan EAP itu penting, ya.
Karena penyusunan ERP yang baik itu merupakan sebuah pokok keberhasilan dalam pengembangan sistem perusahaan ke depannya. Karena nanti setiap data, aplikasi, teknologi yang dibutuhkan itu sudah direncanakan dan dipersiapkan. Implementasinya seperti apa, sehingga itu menjadi seluruh kebutuhan sistem informasi yang bisa dikembangkan secara terpadu. Ya, contoh misalkan di Unsub lah gitu kan, banyak sistem-sistem yang perlu dikembangkan, mulai dari sistem informasi akademik, kemudian sistem informasi rekrutmen dosen, sistem rekrutmen pegawai, perpustakaan dan sebagainya. Ini kalau tidak direncanakan dan tidak misalkan asal aja, misalkan udah kita pakai ini aja misalkan langsung. Nah, nanti kebutuhannya bagaimana, korelasi sistemnya bagaimana, kalau ada pengembangan bagaimana, mana yang perlu didulukan, itu menjadi sebuah PR dari IAV ini. Jadi perlunya adanya sebuah perencanaan ya. Jadi nanti adanya sebuah korelasi atau integrasi setiap aplikasi. Jadi nanti dengan adanya EAP ini kita bisa menentukan sebuah perencanaan sistem apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan. Contoh kecil gini, ya ada misalkan di sebuah perguruan tinggi ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi perpustakaan, ada sistem informasi sidang. Mahasiswa tidak bisa sidang ketika dia akan melihat ke bagian akademik. Nah, dia melihat akademik, wah ternyata IPK-nya memenuhi di atas standar 3 misalkan, berarti dia boleh sidang untuk poin 1. Poin 2, dia punya pinjaman buku nggak ke perpustakaan. Kalau misalkan tidak punya, maka dia boleh untuk melanjutkan sidang. Tapi itu baru 2 poin gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia punya pinjaman buku, ya tidak mau tidak mau dia harus mengambilkan buku terlebih dahulu sehingga sistem bisa membuka dia dalam proses pengajuan sidang. Nah, misalkan yang ketiga, dia berkaitan dengan keuangan. Bagaimana keuangan? Punya tunggakan tidak? Kalau misalkan tidak punya tunggakan, berarti sistem akan dibuka, tidak diblok lagi gitu kan. Nah, ini adalah sebuah perencanaan yang perlu dipikirkan secara matang gitu kan ya. Dan bahkan dalam sebuah IAP juga kita harus menentukan apa sih target perencanaannya gitu. Apakah kita akan terkemuka di Indonesia, terkemuka di luar negeri, terkemuka di Jawa Barat dan sebagainya, itu perlu disesuaikan ya. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan arsitektur enterprise. Jadi pada prinsipnya bahwa IAP ini sangat dibutuhkan, tujuannya adalah untuk integrated information system ya, membuat sebuah pengembangan sistem informasi secara terpadu ya. Nah, ini terkait dengan EAV. Ya, mungkin sebenarnya kalian bisa lebih kebayang ketika nanti saya akan menyampaikan contoh-contoh atau kasus-kasus terkait dengan penyusunan EAV. Ya, ini penyusunan EAV ini ya bisa ada. Sebenarnya kalian juga bisa browsing lah judul-judul jurnal ya, jurnal penelitian terkait dengan enterprise architecture planning atau apa. Silakan bisa dicari ya. Nah, berikutnya master plan ya. Di sini master plan juga merupakan dokumen induk yang berisi berbagai arahan yang menjelaskan tentang apa saja dan bagaimana sistem informasi enterprise harus dibangun secara sistematis berdasarkan pada metodologi yang digunakan dalam pembuatan master plan-nya. Oleh sebab itu, suatu master plan harus jelas, terarah, dan terukur pencapaiannya ya. Jadi, kalau kita lihat dari definisi ini bahwa master plan sebenarnya memiliki fungsi sebagai pedoman tentunya ya, sebagai pedoman dalam melakukan berbagai pengembangan sistem informasi, di mana pengembangan ini yang memang benar-benar diperlukan oleh suatu perusahaan atau enterprise dalam menjalankan proses bisnisnya ya. Nah, dan tidak terlepas bahwa dalam menjalankan proses bisnisnya ini dengan memanfaatkan sebuah IT, teknologi informasi, dari mulai tahapan analisis, perancangan, sampai dengan implementasi, bahkan pemeliharaan sistem secara berkesinambungan. Ya, ini fungsi dari sebuah master plan ya. Jadi master plan ini sangat kalau menurut saya ya sangat dibutuhkan gitu kan ya. Jadi master plan juga bisa disebut dengan istilah apa ya namanya blueprint lah ya. Jadi blueprint. Jadi istilah blueprint ini sudah umum dengan istilah pengembangan arsitektur enterprise atau pengembangan sistem informasi ya. Jadi master plan atau blueprint ini ya merupakan dokumen yang sangat penting ya sebelum memulai pengembangan aplikasi informasi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Jadi bahkan ketika kita sudah membuat sebuah arsitektur juga kita butuh blueprint-nya. Nah, kenapa?
karena blueprint ini bisa digunakan dalam proses pengembangan berikutnya juga. Ya, contoh misalkan gini, ketika kita melihat bahwa UNSUB sudah mempunyai sistem informasi akademik. Nah, ketika 2 tahun ke depan ada sebuah tren teknologi yang baru, nah maka siakan perlu dikembangkan. Nah, kalau dalam pengembangan sebelumnya tidak mempunyai blueprint, artinya sebuah dokumentasi, tabel sebelumnya seperti apa, desain seperti apa, dan sebagainya, ini akan merepotkan ya. Jadi yang kalau misalkan ke arah pengembangan sistem ke depannya bahwa dia mengembangkan ya berdiri di sistem yang lama. Jadi ada sebuah penyempurnaan ya. Nah, di sini kalau dari sisi master plan ini digunakan sebenarnya sebagai arahan ya, bahwa mau seperti apa terkait dengan perencanaan arsitektur interface-nya. Nah, berikutnya di sini ada metodologi EAV ya. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa metodologi EAV merupakan metodologi untuk membuat perencanaan arsitektur interface yang pertama kali diperkenalkan oleh Stephen ya pada sekitar tahun 90-an. EAV fokus pada kata planning dari suatu arsitektur interface. Hasil dari penggunaan metodologi ini jika dipetakan ke dalam framework Jahman hanya akan mencakup 6 sel seperti pada tabel nanti di bawah ya ada contohnya. Dengan kata lain hanya mencakup 2 perspektif dan 3 kolom saja dari metrik Jahman. Nah, kita lihat ada apa aja di sini. Ada planner ya. Kemudian ada owner ya. Jadi dia hanya membahas 3 poin ini. Karena konteksnya perencanaan ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian yang skripsinya enggak misalkan bingung dengan pengembangan sistem, pemrograman ya kalian ambil judul ini aja misalkan perencanaan arsitektur sistem informasi atau misalnya perencanaan arsitektur interface pada Universitas Subang menggunakan metodologi EAP gitu kan. Jadi hanya memuat ini aja planner, owner, kemudian dia dari sisi plannernya ya ada beberapa ada beberapa ini tahapan. Jadi yang pertama mungkin di sini bisa melihat ini belum masuk ke tahapan sebenarnya baru masuk ke ranah framework Jahmannya. Jadi nanti akan ada bagian data, ada bagian function, proses bisnisnya ya. Kemudian ada network jaringannya. Jadi nanti ini akan dibahas. Jadi 6 sel ini akan dibahas dalam sebuah perencanaan menggunakan metodologi EAV ya. Nanti ini ada tahapannya nanti saya jelaskan. Nah, kalau kita ngelihat ini adalah sekilas Jahman framework ya. Ini gambarannya. Jadi ada klasifikasinya ada what, how, where, when, why gitu kan ya. Kemudian perspektifnya dari sisi planner, kemudian owner ya, desainer, kemudian pengembang dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bahwa metodologi EAP itu hanya 3 poin ini, 1 ya, yang ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 sel ini. Nah, kalian mau sampai pengembangan berarti harus sampai sini. Nah, kalau misalkan diperluas sampai Y gitu kan ya, ini juga lebih bagusnya. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan metodologi EAP berarti kaitannya dari 3 poin ini. Tapi ini Jahman versi ketiga ya. Saya belum update bahwa apakah ada versi terbaru atau tidak. Di sini adalah 6 sel yang digunakan dalam EAV ya. Nah, kalau kita melihat bahwa di sini prinsip penyusunan arsitektur menggunakan EAP itu ya pertama adanya pendefinisian model bisnis yang stabil, penentuan data dependensi sebelum mengimplementasikan sistemnya, urutan implementasi sistem berdasarkan pada data dependensi. Artinya ada sebuah ketergantungan dari data ya. Nah, artinya pada prinsip yang paling utama kita harus memahami model bisnisnya terlebih dahulu. Seperti apa sih bisnis yang dijalankan? Gitu ya. Bentar. Nah, jadi kita perlu memahami proses bisnisnya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada tahapan EAP ya, ada 4 tahapan di sini, inisiasi, kemudian ada proses bisnis, kemudian ada sistem dan teknologi saat ini, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, kemudian perencanaan migrasi implementasi. Jadi seperti yang ada di gambar ini bahwa metodologi EAP itu memiliki tahapan yang memang sangat sederhana,
Ya, artinya di sini sederhana itu karena bersifat linear lah kalau menurut saya ya. Karena pada prinsipnya hanya membahas tentang masalah pokok 4 jenis komponen arsitektur interface. Ya, tadi kan sudah disinggung di awal ya. Jadi dengan EAV ini ya, jadi kita dapat melihat bagaimana tahap awal dalam pengembangan master plan arsitektur interface, yaitu perencanaan ya, perencanaan 4 arsitektur dasar dari suatu sistem interface. Dengan demikian ini menjadi sebuah artefak yang bisa menggambarkan dokumen, gambar, diagram, keterangan dan lain-lain ya yang dihasilkan oleh AP. Ini pada umumnya masih berupa konsep sebenarnya ya yang akan dijadikan untuk pengembangan sistem informasi interface ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan yang pertama nih ada inisiasi ya. Nah, tahap awal ini ya memang merupakan apa ya, landasan lah, dasar ya, bagi pengerjaan tahap berikutnya. Jadi harus benar-benar dalam tahapan ini kita melakukan sebuah proses initiation ya. Jadi pada tahap ini memang perencanaan itu perlu disiapkan ya, terkait dengan apa namanya itu persiapan proyeknya, seperti penentuan misalkan ruang lingkup ini apa nih ya, ruang lingkupnya cakupannya mau seperti apa, apakah hanya di departemen tertentu atau misalkan semua departemen yang ada di sebuah perusahaan gitu kan, itu yang perlu dipastikan gitu kan. Kemudian kalau dalam sebuah apa namanya ya, kalau dalam sebuah perusahaan tentunya ada tim proyeknya gitu kan ya. Kemudian bagaimana kebutuhan sumber daya manusianya ya, penentuan biaya awal dan sebagainya, ini adalah bagian inisiasi. Kemudian di tahap kedua ini membahas terkait dengan proses bisnis dan sistem teknologi saat ini ya. Jadi tahapan ini itu tahapan yang kedua ya. Tahapan kedua ini ya tentunya menganalisis kondisi saat ini yang sedang berlangsung pada tempat yang kita amati atau organisasi yang kita analisis. Jadi analisisnya memang fokus pada apa ya, bagaimana memahami proses bisnis yang sedang berjalan, intinya di sana ya. Kemudian dari pemahaman itu ya kita coba untuk divisualisasikan ya, dengan menggunakan diagram. Ya, diagramnya sih banyak ya. Ini ada BPMN ya. BPM itu proses bisnis apa ya, BPM bisnis proses modeling notasi. Jadi menggambarkan proses bisnis ya. Ya mungkin bisa juga dengan flow map dan sebagainya ya. Jadi di sini kita perlu menggunakan diagram proses bisnis. Kenapa? Biar tujuannya bisa apa ya, supaya tingkat kompleksitas dari proses bisnis yang berlangsung dalam sebuah perusahaan itu ya bisa tergambarkan secara jelas lah, detail. Jadi seperti apa proses bisnisnya nanti bisa tergambarkan ya. Jadi penggambaran proses bisnis ini merupakan hal yang pokok dan benar-benar bahwa ketika kita menggambarkan proses bisnisnya harus valid dan itu juga perlu disepakati ya oleh pihak perusahaannya, oleh pengembang tentunya, bahwa ini real kondisi saat ini harus seperti apa dan seperti ini hasilnya gitu. Itu perlu ada kesepakatan untuk keberlanjutan proses berikutnya. Kenapa ada kesepakatan? Karena ketika ada kesalahan pemahaman dalam proses bisnis, itu akan berdampak pada komponen arsitektur interface berikutnya. Karena kuncinya di situ, di proses bisnisnya gitu kan ya. Ketika adanya sebuah perubahan proses bisnis yang bisa terjadi kapan saja, dan hal ini harus bisa diatasi. Ya, ini sangat penting dalam proses bisnis ya. Nah, di samping mengidentifikasi proses bisnis, tentunya kalau kita lihat dari gambaran ini, perlu juga kita melakukan proses inventarisasi berbagai peralatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi yang sering digunakan. Jadi kondisi saat ini itu bahwa perusahaannya sudah menggunakan IT atau belum sih gitu kan. Nah, ketika sudah menggunakan IT, berarti pengembangan berikutnya bagaimana gitu ya. Jadi kita dilihat dari sisi software yang ada, hardware yang ada gitu kan, itu perlu dilihat gitu kan. Ya intinya perlu juga diinventarisir lah, diinventarisir dalam
ini apa ya, kalau dalam jurnal itu ada yang disebut dengan apa namanya, information, ya semacam katalog lah, informasi, apa ya, sumber daya, apa ya, resource itu sumber daya katalog sumber daya informasi lah. Artinya ini IRC ya, Information Resource Catalog. Jadi adanya sebuah katalog yang menggambarkan kondisi software dan hardware yang ada saat ini gitu kan. Ini perlu ya. Ini juga sangat perlu sekali gitu kan. Jadi tidak, ya walaupun nanti formatnya kalian bisalah cari di internet ya terkait dengan IRC. Nanti juga saya akan membahas beberapa studi kasus terkait dengan IRC. Ya intinya dengan metode EAP ini seperti apa ya. Jadi kalau EAP itu apa yang digunakan, kemudian ADM juga seperti apa yang digunakan, itu nanti akan insya Allah akan kita bahas. Nah, dengan jadi gini, bahwa dengan adanya analisis proses bisnis ini ya, dan adanya inventarisasi sistem teknologi saat ini sebenarnya tidak ada apa ya, pada prinsipnya gini lah, dengan adanya hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kedepannya gitu ya. Jadi ini benar-benar perlu dilakukan. Proses bisnis saat ini seperti apa dan kondisi IT saat ini seperti apa ya. Nah, berikutnya di tahapan ketiga ini ada yang disebut dengan arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi ya. Nah, ini sebenarnya arsitektur bisnis, arsitektur data, teknologi, aplikasi itu nanti akan kita bahas di setiap pertemuan berikutnya. Jadi kita nanti ada pembahasan khusus fokus di bidang apa di hal ini ya. Nah, cuma ini hanya gambaran umumnya saja. Jadi di sini di tahap ketiga ini menggambarkan arsitektur di mana kegiatan di sini itu melakukan sebuah penyusunan arsitektur interface yang ditargetkan misalkan keinginan di masa depannya seperti apa ya. Jadi pada tahapan ini itu EAP sangat menekankan bahwa penyusunan arsitektur interface ya harus memiliki skala prioritas tertentu. Jadi artinya nanti mungkin dimulainya dari apa ya, perancangan arsitektur data, perancangan arsitektur aplikasi, kemudian perancangan arsitektur teknologi secara berturut-turut. Ya, sebenarnya aplikasi ini masih apa ya, intinya banyaklah ini metodologinya terkait dengan hal ini ya. Ada yang menggunakan metodologi ADM yang disebut apa dengan menggunakan framework TOGAP-nya, itu juga nanti selalu saya sampaikan ya. Penyusunan arsitektur data aplikasi pada tahapan ini sebenarnya bisa saja dilakukan oleh tim ya secara bersamaan ya. Nah, itu terkait dengan ini ya, terkait dengan tahapan ketiga. Jadi tahapan ketiga ini dibuat agar lebih sistematis lah dalam pembuatan komponen arsitekturnya. Jadi pada tahapan ini tuh nanti bisa dilakukan dengan melalui dua tahapan ya, berdasarkan dua perspektif ya. Perspektifnya itu dari perspektif tadi kan ada gambar ya, planner dan owner ya. Dari planner seperti apa, perencana, kemudian dari pemilik perusahaannya seperti apa. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke perencanaan migrasi atau implementasi. Jadi di sini rencana kegiatan implementasi sistemnya ya yang berhasil diidentifikasi, yang berhasil diidentifikasi lah intinya, yang berhasil apa ya, diperoleh gitu, yang diperoleh dari rancangan itu nanti dapat diimplementasikan seperti apa gitu kan. Mulai dari segi waktunya seperti apa, sumber dayanya, biaya yang dibutuhkan untuk implementasinya juga seperti apa, itu harus digambarkan gitu kan ya. Dan pada tahapan ini juga harus sampai ditentukan pada pengembangannya itu nanti bisa menggunakan metodologi apa gitu kan, misalkan RUP atau misalkan SDLC, RAD atau prototype gitu kan. Kemudian tool yang akan digunakannya apa, ini juga sangat ini ya, sangat ya, artinya ada rekomendasi yang perlu disiapkan ya. Nah, itu terkait dengan sebuah metodologi ya. Jadi framework ini diambil dari framework Jahman ya, ini ya.
Nah, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya, nanti silakan dibaca. Kemudian kita lanjut. Di sini ada framework ya, framework EAP dengan pendekatan objek ya. Jadi nanti kalau kita menggambarkan lah misalkan ya, dari sisi planner, berarti di bagian data ini kita bisa membuat daftar kandidat kelas bisnis interface-nya apa gitu. Di sini ya bisa kita lihat. Kemudian bagian functionnya itu daftar use case bisnis dalam menjalankan interface seperti apa, daftar lokasi operasionalnya. Kemudian bisa digambarkan di sini dengan kelas diagram, kemudian BPMN dan deployment diagram. Ini hanya gambaran ya. Saya yakin kalian pasti belum kebayang kemana sih arahnya gitu kan. Tapi ketika Anda harus diarahkan dengan contoh, baru saya rasa baru bisa kebayang. Tapi pada prinsipnya saya mengenalkan di sini ada sebuah metodologi AP ya. Ini salah ini. Ini metodologi AP diambil dari framework Jahman gitu ya. Jadi hanya 6 sel. Walaupun sebenarnya Jahman itu kan ada 36 sel kalau nggak salah ya. Nah, ini terkait dengan EAV ya. Nah, ini pendekatannya. Pendekatan terstruktur atau objek. Jadi yang dibuatnya apa? Ini perbandingan ya. Kalau misalkan ini tahapan inisiasi kesepakatan, kemudian pada tahapan sistem dan teknologi informasi bisa dengan ERP sama ya. Kemudian kalau analisis proses bisnis bisa pakai BPMN atau value chain kalau untuk terstruktur. Kalau misalkan yang object oriented bisa menggunakan activity diagram, kemudian play chain juga bisa digunakan. Nah, kemudian pada saat arsitektur datanya bisa IRD. Kalau misalkan di object oriented bisa menggunakan kelas diagram ya. Kalau misalkan di aplikasi kebutuhan, di sini ada metrik aplikasi entitas ya, yang metrik prioritas lah, skala prioritas. Kemudian kalau di object oriented kita bisa menggunakan paket diagram ya. Kemudian kalau di kebutuhan jaringan kita bisa menggunakan daftar lokasi network diagram, atau di UML kita bisa menggunakan deployment diagram. Jadi tool yang kita gunakan nanti apa itu harus disesuaikan. Jadi nanti kalau misalkan kita menggunakan ke arah object oriented, berarti kebanyakan yang digunakan adalah star UML. Nah, kalau ini sih kebanyakannya ke Power Designer atau ke BPMN kalau untuk yang terstruktur ya. Baik, ini buku-buku referensi yang bisa kalian baca selain dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan tidak? Silakan kalau mau ditanyakan. Cukup? Ya, pasti cukup. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya. Oke lah, nanti gini, kita lebih dipaitkan itu pemahamannya nanti di studi kasus, kemudian nanti di tugas. Jadi nanti setelah UTS itu kalian akan membuat sebuah jurnal ya, arsitektur interface. Kalau memang jurnalnya itu original kemudian menarik, insya Allah akan saya coba publish ke jurnal ke jurnal kampus luar. Terima kasih pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya harapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.